Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kah? Alhamdulillah, barakallah. Sudah dari tadi? Lumayan agak lama ya. Sehat kan meskipun wabah corona? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian sudah datang di Cangkur Islami ini ya. Ini sengaja memang saya mengundang kalian dalam rangka untuk tafakur tentang alam semesta yang ada di belakang kita ini. Coba Anda lihat yang itu. Indah kan? Ya, subhanallah. Begini, kita nih sebagai seorang muslim, lebih-lebih santri ya, mestinya harus punya kesadaran yang disebut dengan kesadaran ekologis. Kesadaran terhadap lingkungan ya, termasuk alam semesta ini. Karena apa? Alam semesta ini usianya jauh lebih tua daripada kita manusia. Al-Quran jelas menegaskan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, bahwa Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma', nama-nama alam semesta itu sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ya. Itu artinya bahwa alam ini usianya lebih tua daripada kita. Karena itu kalau kita hidup di alam semesta ini, di dunia ini, kita kalau bandingkan dengan luasnya lautan itu, kita so small, sangat kecil ya. Sehingga tidak boleh ada kesombongan di dalam diri kita. Tidak boleh ada keangkuhan di dalam diri kita. Manusia ini kalah dengan corona yang tidak tampak ya. Keangkuhan, kesombongan manusia sirna bila dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jika air laut ini misalnya bergelombang, ombaknya besar, maka kita bisa tenggelam di dalamnya. Tapi subhanallah, inilah sifat alam. Alam dengan kita selalu bersifat partnership. Kita juga harus demikian. Tidak boleh kita mengeksploitasi alam besar-besaran. Peran kita di muka bumi ini, kata Allah, khalifah fil ardh. Khalifah itu adalah seorang manajer, bukan seorang yang harus mengeksploitir ya, mengeksploitasi alam besar-besaran untuk kebutuhan hidupnya. Bukan. Kalau kita tidak bersahabat dengan alam, tidak punya kesadaran ekologis, maka alam bisa sebaliknya kepada kita. Kalau alam sudah marah, air laut sudah menampakkan gelombang yang tinggi, bumi sudah bergetar, maka kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Karena itu kita harus memiliki apa yang disebut dengan teoekologis, al-wa'yul kauni, kesadaran di dalam diri kita sebagai hamba Allah, bahwa kita yakin kepada Allah. Alam diciptakan bukan untuk menjadi musuh, melainkan menjadi partner yang harus berdampingan dengan kita dalam kehidupan ini dengan baik. Ada apa yang disebut dengan simbiosis mutualism. Kita menanam, kita juga memanfaatkan alam. Jangan kemudian kita ya menikmati alam ini semau gue, kata orang. Jangan. Karena mereka juga berhak untuk hidup. Maka dari itu, sekali lagi kita harus punya kesadaran ekologis bahwa alam adalah partner kehidupan kita di dunia ini. Alam bukanlah musuh, melainkan kita harus bersahabat, berdampingan dengan alam. Karena itu, maka yang harus kita camkan pada diri kita sebagai wujud syukur atas terciptanya alam ini dan peran kita yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, itu artinya bahwa kita harus menjaga alam
tetap lestari, dan ini bagian dari apa yang disebut sebagai maqasidus syariah, tujuan syariat, yaitu hifdzul bi'ah. Bisa difahami ya? Ya, jadi itu semoga ini bisa memberi manfaat kepada kalian. Maka jagalah alam, karena alam akan menjaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dari penjelasan tadi bahwa manusia di bumi ini menjadi khalifah untuk melestarikan tentunya. Pertanyaan yang ada di benak kami itu, lantas kewajiban kita selaku khalifah untuk alam ini bagaimana? Apakah harus melestarikan dengan cara seperti ini atau mungkin hal-hal semacamnya? Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Siapa namanya tadi? Zainuri. Oke. Apa kewajiban manusia di dalam melestarikan alam ini? Ya, pertama adalah kita harus memahami bahwa alam itu statusnya sama dengan kita. Sama-sama sebagai hamba Allah. Mereka juga bertasbih sebagaimana halnya kita. Tetapi kata Allah, kita tidak bisa memahami tasbih mereka. Banyak yang menjelaskan tentang bahwa alam semesta itu bertasbih kepada Allah. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca seperti di pondok kita saat kita belajar Al-Quran, kita pasti akan banyak menemukan ayat-ayat itu, bahwa tugas mereka sama dengan kita sebagai hamba, yaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak faham tentang tasbih mereka. Lah, kalau kita memahami tentang peran yang sama sebagai hamba Allah, maka berarti kita harus menjaga tadi hubungan interaksi sesama alam. Kita juga alam, alam juga alam. Maka berarti status kita sama, sehingga harus saling menjaga, bukan saling mengeksploitasi. Kenapa kok masih terjadi kerusakan alam? Padahal alam sudah memberikan kita fasilitas yang luar biasa. Kita makan dari alam semesta, tumbuhan, ya. Ada jagung, ada ikan yang kita dapat dari lautan, udara yang segar. Ini alam sudah memberikan ya fasilitas kepada kita. Artinya kita harus mensyukuri ini. Dengan bagaimana caranya? Pertama adalah jangan menggunduli hutan, atau yang disebut dengan illegal logging, ya. Kemudian perlu juga melakukan reboisasi, penghijauan kembali. Jadi kalau kita sudah ambil manfaatnya, kita tanam kembali. Kemudian jangan buang sampah sembarangan, karena ini bagian dari merusak alam. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita tidak melakukan ya, perusakan terhadap alam, atau memiliki apa yang disebut sebagai kesadaran ekologis tadi dengan melestarikan alam. Kita misalnya mengambil ikan, tapi jangan sampai merusak terumbu karang yang ada di dalamnya. Karena apa? Itu adalah rumah-rumah hewan yang ada di situ. Nah, itu. Kemudian kita juga perlu menjaga ya, tumbuhan yang ada di sekitarnya ini, ya, agar ia juga bisa memberikan manfaat positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, yang di pantai, ya. Karena itu Al-Quran jelas menegaskan kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Alam semesta ini rusak, daratan ini rusak, mungkin karena manusianya membuang sampah sembarangan. Lautan juga begitu, bisa jadi karena terumbu karangnya yang dirusak, ikannya yang diambil, tetapi tidak ada kesadaran bagaimana kita menjaga alam, menjaga laut dengan baik. Jangan buang sampah ke lautan. Nah, itu bagian dari tugas sebagai khalifah fil ard, agar senantiasa manusia memiliki peran positif dan menjaga hubungan yang baik, partnership dengan ya alam semesta. Bisa difahami ya? Ya, semoga bermanfaat. Jadi simpulnya adalah bahwa
manusia sebagai khalifah fil ard harus punya kesadaran yang disebut dengan istilah teoekologis. Kasih atas kehadirannya, insyaallah next time kita lanjutkan kembali Cangkruk Islami, obrolan tentang ya eskatologis, teoekologis, karena bagaimanapun ini adalah momen yang terbaik untuk kita bersahabat dengan Allah. Terima kasih ya. Saya mohon pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. With every breath